Keputusan Erick Thohir usai timnas Indonesia kalah dari Jepang. Patrick Kluivert temukan kekurangan di tim dan akan evaluasi menyambut round keempat Piala Dunia. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Masyarakat Indonesia dipastikan setuju ketika mendengarnya. Stadion Suita City Football Stadium, Osaka, menjadi saksi sejarah pada sore ini, Selasa, 10 Juni tahun 2025. Setelah pertandingan kunci grup seputaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Timnas Jepang, usai dengan momen yang penuh gairah. Dengan waktu saat ini, laga ini telah menjadi sorotan utama dunia sepak bola Asia Tenggara. Suasana di stadion masih hangat dengan sorak-sorai penggemar yang memadati tribun, mencerminkan intensitas pertandingan yang baru saja berakhir. Di tengah euforia yang mengguncang udara Osaka, Ketua PSSI Erick Thohir muncul dengan pernyataan yang benar-benar tak terduga, meninggalkan awak media, penggemar, dan bahkan staf tim dalam kebingungan penuh kekaguman. Kurang dari 10 menit setelah pertandingan selesai, Thohir tampak di zona campuran dengan wajah penuh kebanggaan. Langsung menyapa para pemain yang baru turun dari lapangan. Saya sangat terpukau dan bangga dengan perjuangan luar biasa yang ditunjukkan para pemain hari ini. Mereka tampil dengan hati dan semangat juang yang tak tergoyahkan melawan Jepang di kandang mereka sendiri, ujarnya. Yang paling mencuri perhatian adalah keputusan mendadak Thohir untuk segera menambah striker naturalisasi baru guna memperkuat lini depan Timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Meskipun sebelumnya ia menyatakan fokus pada skuad yang ada untuk laga ini, Thohir tampak mengubah arah secara tiba-tiba pasca pertandingan. Kami melihat potensi besar dari penampilan tim hari ini. Tapi lini depan masih perlu diperdalam. Kita tidak bisa terus mengandalkan Ula Romeni dan Rognar Oratmangoen, terutama karena Rognar sedang menghadapi masalah kesehatan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mempercepat proses naturalisasi striker baru secepatnya, tegasnya. Disambut decak agung dari ratusan jurnalis yang hadir, Thohir mengindikasikan bahwa kandidat utama adalah Miliano Jonathans, winger berbakat dari FC Utrecht yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Depok. Miliano adalah talenta muda dengan gaya permainan ofensif yang sangat kami butuhkan. Kami akan memfinalisasi proses naturalisasinya agar ia bisa bergabung dengan skuad untuk putaran keempat yang dijadwalkan pada Oktober tahun 2025. Tambahnya dengan penuh keyakinan. Pengumuman ini langsung memicu gelombang antusiasme di kalangan penggemar. Thohir juga menyoroti kekuatan mendalam skuad Timnas Indonesia yang ia sebut 2x11. Mengacu pada keseimbangan antara pemain inti dan cadangan yang telah menjadi ciri khas tim di bawah arahan Patrick Kluivert. Kami percaya kekuatan tim kini merata. Di posisi kiper, kita punya Martin Paes dari FC Dallas dan Emil Audero dari Como 1907, ditambah Nadio Argawinata dan Hernando Ari Sutaryadi. Di posisi bak sayap, bak tengah, dan gelandang tengah, kami mulai memiliki opsi yang solid. Namun, striker tambahan seperti Miliano akan menjadi kunci untuk menjaga momentum ini ke jenjang yang lebih tinggi. Jelasnya, menegaskan strategi jangka panjang PSSI yang telah dirancang sejak lama. Ia melanjutkan dengan rencana pengembangan yang ambisius, menunjukkan visi jauh ke depan bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus mendukung timnas dengan fasilitas terbaik, termasuk pemusatan latihan di luar negeri dan pembinaan usia dini yang lebih fokus. Penambahan Miliano adalah langkah awal untuk memastikan Garuda siap menghadapi tantangan di putaran keempat, seperti Iran atau bahkan tuan rumah potensial seperti Arab Saudi dan Qatar. Tambahnya dengan nada optimistis yang menggema di ruangan konferensi. Ia juga menyebutkan bahwa laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada September tahun 2025 akan menjadi bagian dari persiapan mendalam untuk menghadapi lawan-lawan tangguh tersebut. Di lapangan, suasana masih ramai dengan sorak-sorai yang tak kunjung usai. Ribuan supporter Indonesia yang hadir di tribun mengibarkan bendera merah putih dengan penuh semangat, menciptakan pemandangan spektakuler di tengah lautan bendera Hinomaru, Jepang. Di Jakarta, nonton bareng di Bundaran HI berubah menjadi perayaan massal. Dengan penggemar bernyanyi, Garuda di dadaku, hingga larut malam menandai momen bersejarah ini. Marcelino Ferdinand yang tampil gemilang di lini tengah menyapa media dengan senyum lebar. Performa hari ini luar biasa, dan kehadiran Miliano akan membuat kami lebih kuat lagi. Patrick Kluivert
yang berdiri di bawah. Di samping Thohir dengan ekspresi puas, menambahkan, Miliano akan membawa dimensi baru. Saya mendukung keputusan ini sepenuhnya dan siap mengintegrasikannya ke dalam strategi tim. Keputusan Thohir ini mencerminkan perubahan strategi mendadak yang dipicu oleh performa tim di laga ini. Meskipun sebelumnya ia menolak tambahan naturalisasi untuk pertandingan saat ini dengan Miliano Jonathan yang dikenal karena kecepatan luar biasa dan performa impresifnya di FC Ut dengan 5 gol dan 7 menang. Menuju sis musim ini, lini depan Garuda diharapkan semakin tajam dan kompetitif. Ini adalah investasi untuk masa depan. Kami ingin setiap posisi punya opsi berkualitas, terutama di lini depan yang menjadi ujung tombak serangan kami, pungkas Thohir. Di balik layar, keputusan ini juga mencerminkan tekanan dari penggemar dan analis yang telah lama mendesak permajaan skuad dengan talenta baru. Miliano berusia 21 tahun, dianggap sebagai jembatan generasi yang dapat menggabungkan pengalaman para pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dengan energi pemuda seperti Rafael Struijk. Proses naturalisasinya yang sebelumnya disebet-sebet oleh Thohir pada wawancara Mei tahun 2025 kini dipercepat setelah melihat potensi tim lawan Jepang, menjadikan langkah ini sebagai respons langsung terhadap dinamika pertandingan hari ini. Sementara itu, di luar stadion, supporter Jepang yang hadir turut memberikan aplaus untuk perjuangan Indonesia, menciptakan suasana persahabatan yang jarang terlihat dalam laga internasional. Dengan banyak yang memuji keberanian Thohir mengambil keputusan berani di tengah tekanan. Ini membuktikan bahwa PSSI serius membawa Indonesia ke Piala Dunia. Tulis salah satu pengguna X, mencerminkan sentimen umum yang mulai bergoyang ke arah optimisme. Thohir juga mengakui bahwa putaran keempat akan menjadi tantangan baru dengan format 2 grup yang diyakini akan diadakan di Arab Saudi dan Qatar berdasarkan rumor terbaru. Kami harus siap dengan iklim dan gaya bermain yang berbeda. Miliano akan menjadi bagian penting dari adaptasi itu, ujarnya, menunjukkan pemahaman mendalam tentang persiapan yang diperlukan. Ia juga berjanji untuk menggelar evaluasi mendalam pasca laga ini, melibatkan Kluivert dan tim pelatih untuk memastikan setiap posisi di skuad diperkuat dengan tepat. Perjuangan tak kenal lelah ditunjukkan oleh para penggawa Garuda, kalah mengakui keunggulan Jepang di Suita Football Stadium. Pada laga kali ini, Patrick Kluivert melakukan sederet perubahan dalam pendatuan starting 11. Hal itu terlihat dari banyaknya pemain yang disimpan, namun tetap menggunakan pakem formasi 3-4-3. Trio bek tanggo Jetsels, Justin Ha, Benner dan Misselgaard dipercaya lantaran Rizky Ridho mengalami cedera. Sementara Emil Audero yang tampil memukau di laga kontra Cina kini tampil sejak menit pertama. Di sektor wingback, perubahan terjadi ketika Kevin Dix kembali menjadi starter di sisi kanan dan Dean James mengisi sisi kiri lantaran Calvin Verdon diistirahatkan. Di lini tengah, dua Joy Palopelsi dan Tom Hai tak tergantikan untuk mengatur ritme pertandingan. Keduanya bakal menopang lini serang yang kali ini menjadi milik trio yang cedera. Keduanya bakal menopang lini serang. Alhasil, Jepang sendiri berhasil menambah 3 gol hingga skor 6-0 menjadi laga penuh gengsi kali ini. Bagaimana tidak? Penuh gengsi meski tidak berpengaruh pada hasil klasmen. Namun Jepang tentu malu di hadapan pendukungnya sendiri jika kalah dari tim 0 se-Indonesia. Kedati begitu, skuad Garuda telah mendapatkan pelajaran berharga di laga terakhir round 3 kali ini. Patrick Kluivert tentu menemukan kelemahan skuad Garuda hingga menjadi bahan evaluasi penting untuk menatap round 4 mendatang. Insiden Yakob Sayuri jadi korban karate, double save Emil Auderu Jaji Sorote. Terlepas kekalahan kontra Jepang, para penggawa telah menunjukkan perjuangan dan pengorbanannya di dalam lapangan. Jatuh bangun selama 90 menit terjadi. Meski hasil tidak seperti ekspektasi, tak bisa dipungkiri, status Jepang sebagai raksasa Asia memang tidak berbeda. Jepang tidak bisa dibantahkan. Bahkan, menghadapi tim 0 se-Indonesia, Hajime Moriyasu memasang pemain terbaiknya, tidak seperti kalah menghadapi Australia. Menariknya, Jepang tak ragu bermain kasar menghadapi skuad Garuda. Terbukti, 2 pergantian langsung terjadi di babak pertama. Kevin Dix mengalami cedera pertama hingga ditarik keluar dan digantikan oleh Yakob Sayuri. Tak berselang lama, justru Yakob Sayuri yang harus ditarik keluar akibat insiden tendangan karate yang dilakukan pemain Jepang. Wasit sendiri tidak melakukan cek VAR. Padahal, harusnya pelanggaran tersebut berpotensi mendapatkan kartu. Kredit khusus juga patut diberikan kepada MLU Dero Mulyadi. Meski harus kebobolan 6 gol, kiper Palermo tersebut juga berhasil melakukan beberapa save gemilang. Salah satunya ialah double save di menit ke-66. Tak bisa dipungkiri,
Hilangnya sosok Rizky Ridha begitu berpengaruh bagi lini belakang skuad Garuda. Jay Itzas dan Justin Hubner seperti kehilangan kepingan puzzle yang begitu disiplin. Hal itu berbeda dengan karakter Missile Girls yang tampaknya lebih cocok dengan skema 2. Pemain FC20 tersebut tanpa kewalahan menghadapi permainan cepat Jepang hingga crab off position. Ketiga, punggawa Garuda sukses curi perhatian Haji Memoriasu. Timnas Indonesia sejatinya di sekian laga terus menunjukkan konsistensinya. Bermain bak petir yang menyambar di siang bolong. Laga yang penuh dek-dek tersebelumnya mampu mengganyang dua negara, sekaligus yaitu Bahrain dan Cina, meski dengan hasil tipis. Namun, Timnas Indonesia tak kalah stabilnya saat berhadapan dengan Jepang. Bahkan, pelatih negeri Sakura Haji Memoriasu mengungkapkan ada 3 pemain Timnas Indonesia yang menarik perhatiannya dalam laga terakhir grup C, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Pertandingan ini sebenarnya memiliki dampak apapun untuk Jepang maupun Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia telah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Bahrain dan Cina tak mampu mengusurnya. Namun, meski kedua tim telah mencapai target masing-masing, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang tetap jadi laga yang menarik. Negeri Kapten Tsubasa itu memang lebih diunggulkan dalam laga ini karena mereka merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Selain itu, dalam laga ini Jepang bermain di kandang mereka sendiri sehingga mereka mendapat dukungan penuh dari supporter. Meski demikian, Haji Memoriasu menilai bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia ternyata tak mudah. Pelatih berusia 56 tahun tersebut bahkan mengakui ada pemain Timnas Indonesia yang menarik perhatiannya. Menurutnya, saat ini skuad Garuda sudah mengalami peningkatan. Dan baginya, pemain yang diwaspadai salah satunya adalah kapten tim Merah Putih, yakni Jay Itzels. Ia menilai pemain asal klub Italia Venezia FC tersebut merupakan pemain yang bagus dalam bertahan. Bahkan, menurutnya, Jay Itzels sendiri juga sulit ditembus oleh tim anak asuh Moriyasu. Selain Jay Itzels yang menarik perhatiannya, Moriyasu juga menyoroti beberapa nama pemain lain seperti Rafael Schreck yang merupakan penyerang Timnas Indonesia, serta Oleh Ramni yang belakangan juga menjadi sorotan dunia usai menjadi pahlawan di 2 laga sebelumnya.